Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya di Sharing-Sharing Milenial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu pentingnya dakwah di kalangan pemuda. Saya sedang bersama Kak Afra. Hai Kak Afra. Assalamualaikum semua. Nah, Kak Afra ini adalah seorang motivator di kalangan pemuda yang sering kita jumpai di sosial media, terkhusus Instagram dan YouTube. Masya Allah, Kak Afra ini cantik sekali ya. Masya Allah, tabarakallah Mbak Rere. Apa sih resep dan cara agar tetap cantik dan semangat? Baik, alhamdulillah ya, ketika kita mampu bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri kita dan kita jaga nikmat itu, maka insya Allah nikmat itu akan terus mengalir di dalam diri kita. Nah, ayo sahabat yang ada di rumah, kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan tema kita kali ini, saya ingin bertanya kepada Kak Afra, apa sih dakwah menurut pandangan kakak? Menurut pandangan Kak Rere, bagaimana dakwah itu? Kalau menurut saya sih kayaknya ceramah ya Kak. Oke, baik. Nah, jadi apa sih, kita akan membahas apa sih sebenarnya dakwah itu? Nah, jadi dakwah itu seperti ini. Ketika kita tidak bisa, ketika kita tidak tega melihat orang-orang yang ada di dekat kita itu masuk ke dalam jurang, sedangkan diri kita itu tahu sebenarnya bagaimana arah menuju tempat yang lebih baik lagi gitu, menuju tempat yang lebih aman dan bahkan jauh lebih indah. Nah, jadi disitulah dakwah gitu. Ketika kita kebaikan kita, kemudian kebaikan itu kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan orang-orang tersebut masuk ke dalam kebaikan-kebaikan itu tandanya dakwah yang kita berikan diterima baik oleh orang-orang tersebut gitu Mbak Rere. Ya Allah, indah sekali ya dakwah itu. Nah, menurut kakak, seberapa pentingkah dakwah di kalangan pemuda? Nah, baik Mbak Rere, dakwah di kalangan pemuda itu sangat penting gitu. Kenapa? Karena sejarah telah membuktikan bahwa pemuda menempati bagian paling penting dalam menegakkan agama Islam gitu kan, meneruskan perjuangan dan bahkan mewujudkan nilai-nilai Islam di segala aspek kehidupan, dan sebagai bagian yang paling penting, pemuda diharapkan mampu menjadi penggerak gitu, sebagai roda dakwah, penggerak roda dakwah gitu, memperkuat nilai-nilai syariat Islam baik dalam kalangan pemuda yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, jadi pemuda itu diharapkan menjadi motor penggerak yang menggerakkan baik itu keluarga, saudara, bahkan teman-teman yang ada di sekitarnya itu yang mungkin selama ini waktunya itu digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat itu Mbak Riri. Wah, berarti penting sekali peran pemuda ini ya Kak? Iya benar. Menurut kakak, bagaimana sih cara penyampaian dakwah yang baik di kalangan pemuda agar tidak menyinggung namun diterima baik di hatinya? Nah, baik Mbak Rere, seperti yang kita ketahui, menyampaikan dakwah itu tidak mudah. Nah, jadi kita sebagai penyampai dakwah harus menyampaikan dengan baik gitu dan tidak menyinggung mungkin pihak-pihak tertentu gitu. Seperti dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi seperti itu Mbak. Seperti yang kita ketahui, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain gitu Mbak. Nah, kami punya cuplikan pendataan tentang banyaknya pendakwah di Langkat ini. Langsung saja ya sahabat, kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azmi dari Badan Statistika Kabupaten Langkat. Saat ini saya akan memaparkan tentang
data usia pendakwah di Kabupaten Langkat. Seperti yang kita lihat dari tabel data berikut ini, bahwa jumlah pendakwah di Kabupaten Langkat berjumlah 100 orang, dimulai dari usia 10 tahun hingga 79 tahun. Setelah dipelajari lebih lanjut, diperoleh usia pendakwah paling banyak atau dalam statistika disebut dengan lulus adalah 38 tahun. Selanjutnya, rata-rata usia pendakwah saat ini atau disebut dengan MEAN diperoleh hasil 43 tahun. Selanjutnya, batas usia pendakwah pemula dan batas usia pendakwah kawakan atau dalam statistika disebut dengan kuartil atas dan kuartil bawah diperoleh 34 tahun dan 60 tahun. Dapat disimpulkan bahwa jika pendakwah yang berumur di atas 35 tahun sampai 60 tahun, berarti pendakwah tersebut termasuk ke dalam pendakwah kawakan. Rentang usia pendakwah saat ini atau disebut dengan jangkauan kuartil yang diperoleh dengan cara mengurangkan kuartil bawah dengan kuartil atas sehingga diperoleh hasil 26 tahun. Dan yang terakhir adalah nilai keragaman atau dalam statistika disebut dengan standar deviasi, di mana jika nilai yang diperoleh mendekati 0, maka kita memerlukan adanya perluasan. Namun jika nilai yang diperoleh cukup besar, kita tidak perlu melakukan perluasan. Dari data ini diperoleh hasil 13 yang merupakan hasil yang cukup besar, maka dari itu tidak diperlukan adanya perluasan. Dapat disimpulkan bahwa dakwah sudah cukup tersebar di semua usia Kabupaten Langkat ini. Alhamdulillah ya, seperti yang sudah kita lihat bersama-sama, ternyata sangat banyak sekali para pendakwah-pendakwah yang ada di Kabupaten Langkat ya. Nah, jadi sepatutnya kita contoh kebaikan-kebaikan itu gitu, agar mengalir juga kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Nah Kak, kita masih punya loh satu cuplikan tentang dai cilik. Ayo kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to Langkat News. My name is Haura Hatiza. My name is Muhammad Sabtu Bupari. Now we will bring you the most updated news from Langkat, where in the first time, a young man from Langkat has become a winner of the Indonesian Little Dai competition. His name is Soleh, the son of Mr. Ali and Mrs. Siti. Last Thursday, at October 15, 2020, was declared to be a winner of this competition, which was held in Jakarta. The unique thing about this young man is the reason why he follows this competition. When interviewed, he said that he follows this competition to become a dai, so that he could lecture to awaken bad people and make people love Islam more. Wow, so very noble thought of a 6-year-old child, but we must be proud of him. Even though this competition is being held by still implementing health protocol and social distancing because this pandemic, and he can still be a productive and proud person. Ya Allah, tabarakallah, keren sekali ya Kak. Masih kecil saja sudah berani berbicara di depan umum. Menurut Kakak, bagaimana sih dai cilik itu? Nah, Masya Allah ya, seperti yang kita lihat tadi bersama-sama, seorang dai cilik yang semangatnya luar biasa gitu, dan patut kita contoh semangat itu, dan kita berikan ilmu-ilmu itu kepada anak-anak muda gitu lainnya, supaya mencontoh apa yang sepatutnya dicontoh, kebaikan yang sepatutnya dicontoh gitu, seperti contohnya dai cilik tersebut yang masih kecil, mungkin cuman semangatnya luar biasa untuk menyampaikan dakwah-dakwah Islami gitu Mbak. Wah, sahabat-sahabat yang ada di rumah, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih ya kepada Kak Afran Adaha yang sudah menyempatkan dirinya datang ke studio. Apa sih hikmah dari pembahasan kita tadi? Nah, jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi dapat diambil hikmahnya bahwa pemuda itu sangat penting untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, menyebarkan nilai-nilai Islami gitu, dengan cara berdakwah gitu Kak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk banyak orang gitu. Apalagi pemuda adalah tonggak negeri ini gitu, untuk menyebarkan
nilai-nilai Islami gitu. Jadi pemuda sangat dibutuhkan. Pemuda merupakan bagian penting dalam menyebarkan agama gitu Kak Rere. Jadi seperti yang kita lihat tadi bahwa kita juga butuh semangat, kita juga butuh belajar dari seseorang yang mungkin berjuang berdakwah untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, sepatutnya kita contoh dari itu semua gitu. Semangat ya untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah. Saya Rena Fitriah Khairnisa undur diri. Stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haura Hafiza sebagai pembawa berita. Saya Muhammad Sabnu Bupari sebagai pembawa berita. Saya Nura Fredeha sebagai pendakwah. Saya Nurul Azmi sebagai penjelas data. Saya Rena Fitriah Khairnisa sebagai host.